saling kenal mengenal sesamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahu billah wa bil alamin. Alhamdulillahillazi aqalana yawman hadza wa lam yuhlikna bi dzunubina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma ba'du. Sebenarnya pertama kali pada Kak Faridah saya, kakak saya sebagai penolong, dan pada Ustaz Muhammad Saleh Wading bersama-sama dengan sekolah kita ini, memang rasa sebab dalam hati kita. Pertama kali pada Pak Kiai kita Nasrullah dan rakan-rakan, wakil rektor sendiri, dan semualah adik-adik yang dikasihi. Sebenarnya dalam dada saya ni rasa satu wasiat sudah sampai. Ingat pada saya masa ayah saya Haji Harun yang pengasas sekolah ini bawa abang saya, adik pada Kak Faridah, kepada Medan untuk sambung lanjutkan pelajaran di Indonesia. Tapi abang saya memang tak sempat nak penuh sebenarkan hajat tu. Dia pun pulang ke tanah air dengan tanpa bawa balik pasport. Daripada Medan dia lari balik, tak habis kelas pun. Tapi dengan wawasan, dengan impian abah saya, ayah saya fikir sampai buat sekolah ini sampai hari ini. Dan saya rasa kedatangan Pak Kiai hari ini memang beruntung pada kami semua. Bukan biasa, bukan benda yang kita fikir-fikir. Sebab konduktor datang saya di sini mustawanya lain-lain. Kami memang peringkat sekolah, tapi macam Allah kurnia pada kami lah hari ini. Dan juga terima kasih pada Ustaz Usman yang selalulah kami bersama dalam masa buat kumpulan An-Nasyid Intifadah, lagi kami bersama dia dan sentiasa ada hubungan. Dan di pondok dia pun kami pergi bersama. Dan untuk hari ini tu memang bersama juga lah kita ada Tuan Mudir, Ustaz Sofwan pun ada, Ustaz Sohebi pun ada. Dan kita hari ini rasa memang satu hari yang sejarah dalam titik sekolah kita. Benda ini jadi macam mimpi. Saya beritahu dalam masa singkat kedatangan rombongan ini, dan semalam saya beritahu di sidang mesyuarat. Memang kita pun dalam sidang pun macam tak yakin kedatangan besar macam ini. Jadi kami tak pernah terima
pekat rektor sampai ke tempat kami dan kami kirimlah sekolah kami kepada masa depan sekolah kami kepada Pak Rektor untuk bawa anak-anak kami ke sana. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khair khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil liqa'i, amma ba'd. Ashabul fadilah, ulama al-kiram, ulama syekhuna al-a'izzah, wa fil muqaddimah al-karim ibn al-karim al-ustaz Irfan, pengarah Ma'had Al-Irsyad Lil-Banat, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Suhaimi, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Saleh, Al-Ustaz Abdul Qadir, wabil akhas akhina fillah Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Uthman bin Haji Awad. Yang saya cintai, adik-adik para pelajar irsyad lil banat dari Kota Jala yang saya hormati, wabil khusus Adinda Doktor ini yang udah pernah ke sini, Ustadz Khalid, beserta ini yang termuda Ustadz Ridwan, panggilan akrabnya Ustadz Iwan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, saya menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Jalla Jalaluhu. Tanpa diduga kami serombongan bisa nyampe ke Jala ini, ke Irsyad Lil-Banat. Ini luar biasa. Saya tidak menyangka, tidak menduga bahwa di sini ternyata ada pondok pesantren, ada madrasah, ada sekolah yang takhasus ya, Lil-Banat. Luar biasa. Tepuk tangan. Nampaknya wajah-wajahnya sudah akrab dengan Cilacap ini. Sebentar lagi mau pergi ke sana. Amin. Sebagai informasi, Ustaz, kebetulan di Cilacap saya tidak hanya sebagai rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, sekaligus juga salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin, yang di pondok pesantren ini membina 50 lembaga pendidikan. Di antaranya ada level TK, ada level madrasah ibtidaiyah MI, ada madrasah sanawiyah SMP, sekaligus ada MTS, ada SMP-nya, ada aliyahnya, ada SMA-nya, dan ada perguruan tingginya. Lengkap. Dan ada pondok pesantrennya, Ma'had Murni, yang kajiannya memang semata-mata hanya untuk mengkaji kitab-kitab salafiyah. Terakhir juga di sana ada takhasus lihifdzil Quran. Ada asatid, ada ustadzat yang siap untuk menampung, siap untuk menerima para murid, para pelajar yang ya barangkali ingin takhasus untuk melakukan itu. Karena kebetulan kalau di wilayah kami, Pak, di negeri kami, kalau ada yang hafal Quran 30 juz, ada syahadahnya, itu nanti beasiswa, alias ada yang membiayai. Free. Kalau di sini free. Di sana istilah beasiswa. Bea itu biaya, siswa itu siswa. Siswa yang dibiayai oleh pihak lain gitu kira-kira. Ya, alhamdulillah kami datang ke sini bersilaturahim.
Semoga panjang umur, senantiasa sehat dan kuat. Islam senantiasa rahmatan lil alamin, bukan semata-mata rahmatan lil muslimin, bukan semata-mata rahmatan lil arabiyyin, bukan semata-mata rahmatan lil indonesiyin, bukan semata-mata rahmatan lil jalaiyin, tapi rahmatan lil alamin. Dan itu deklarasi Tuhan, deklarasi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diawali dan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi syukur ini harus bisa merata ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah ini sudah mulai ada, ditanam di sini cara berpikir yang bagus. Tadi sudah diawali dengan di sini insya Allah akan memadukan ya ilmu agama, ya ilmu kalau dalam istilah Imam Ghazali, Pak Usman, tak ada bedanya. Ilmu ya ilmu, ilmu apapun yang akan menghantar dirimu khasyah kepada Allah, menghantar dirimu takwa kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Apalagi itu sudah didasari oleh tahfidzul Quran, didasari oleh mempelajari nahwus saraf. Betul? Betul? Di sini ada pelajaran bahasa Arab, betul? Itu luar biasa. Ya istilahnya apa ya? Tidak mungkin, Pak, orang yang tidak memahami seluk-beluk bahasa Arab akan bisa mendalami kandungan Al-Quran. Tidak mungkin. Maka Banak ini salah satu cara bagaimana agar umat manusia ini atau kader-kader kita ini, ada kader di sini apa? Kader itu generasi lah ya. Generasi kira-kira begitu ya. Generasi itu tahu betul bahwa sekarang kan ilmu banyak, Pak Irfan, banyak. Tapi manfaatnya, mohon maaf, sering benturan dengan keinginan yang baik dari kita. Oleh karena itu, dengan adanya MOU ini nanti, kami sangat berharap ada perkembangan dari kami, ada juga perkembangan dari Al-Irsyad. Allahumma amin. Amin. Sebab masing-masing punya minusnya. Yang namanya orang jalan pasti paham tentang apa itu di jalan, apa budaya jalan, betul? Iya, kalau orang Indonesia tentu banyak tahu tentang budaya Indonesia, budaya jelajah, betul. Jadi kalau demikian nantinya kalau ada misalnya ini ada mahasiswa misalnya ini datang ke sini atau dari sini pelajar ini datang ke sana belajar di sana, ada pertukaran pelajar, insya Allah yang ada lebih berkembang. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti bahasa Arab bisa berkembang kemana-mana. Diawali dari Sayyidina Ali berangkat dari Madinah menuju ke daerah Balkan, menuju ke daerah Baghdad. Tanpa itu tidak akan pernah berkembang. Maka siru fil ard, berjalan di atas bumi. Kenapa? Karena Anda akan mengalami, akan melihat berbagai fenomena yang sebetulnya itu ayat Tuhan. Insya Allah ini salah satu dari perkembangan Islam ada di Jala ini, di Madrasah Irsyad ini. Amin ya rabbal alamin. Barangkali begitu Bapak. Nah, terus terang kebetulan saya rektor. Orangnya kecil. Kebetulan rektor. Ada 16 program studi. Ini universitas ini dulunya institut. Dulu semata-mata pengembangannya adalah Institut Agama Islam Imam Ghazali. Berarti lebih fokus, lebih konsentrasi pada kajian-kajian keagamaan, kajian-kajian keislaman, pembelajaran keislaman. Sekarang ditambah lagi dengan universitas, digabung jadi satu Universitas Nahdlatul Ulama Imam Ghazali atau Unugah. Ini berarti Pak, kalau NU Nahdlatul Ulama kenal nggak? Kenal.
Iya, berarti universitas ini, pondok pesantren ini sepenuhnya mengembangkan Islam ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Kira-kira ada kesamaan nggak? Alhamdulillah. Berarti ini saya ketemu dengan saudara sendiri. Betul Pak? Betul Pak Ustadz Hussein Suhani. Alhamdulillah. Berarti Pak Suhemi ini saudara saya. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang dikembangkan di sini pasti madzhabul arba'ah. Ini salah satu kan begitu. Alhamdulillah. Ini tentang madzhab 4 apa segala macam. Lah ini NU sekaligus universitas. Pondok pesantrennya namanya pondok pesantren atau Al-Ma'had As-Salafi. Ya, Al-Ma'had itu Salafi yang itu. Al-Ma'had As-Salafi Al-Ihya Ulumaddin. Ini pesantrennya apa Usman? Pesantrennya ngambil nama kitab karya besar dari Imam Ghazali. Namanya Ihya Ulumiddin. Nama ma'hadnya Al-Ihya Ulumaddin. Kalau nama kitab kan Ihya Ulumiddin, tapi nama pondok Al-Ihya Ulumaddin. Kemudian nama perguruan tingginya jamiahnya namanya Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Ambil Ghazalinya. Ghazali itu tokoh pemikirnya, tokoh imamnya, mursyidnya, kira-kira begitu. Tetapi lembaganya namanya apa tadi? Pesantrennya mana? Nama kitabnya. Ini tidak ada lain. Kalau di Indonesia Pak, guru besar orang NU adalah Imam Ghazali. Dalam hal pengembangan tarikat, dalam pengembangan sufi, tasawuf, akhlak, itu yang dikembangkan pemikiran Ghazali itu sangat puncak di sana Pak. Oleh karena itu, moga-moga universitas ini terus berkembang, terus bisa mengembangkan visi Imam Ghazali, visi Nahdlatul Ulama, visi apa tadi? Islam ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah kalau di sini ketemu dengan Islam ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Pertemuan kita ini, silaturahim kita semakin kuat, semakin apa? Di sini kuat apa? Oh sama, itu juga sih. Semakin kuat ya. Jadi itu barangkali nanti setahun 2 tahun nanti ada yang sudah belajar di sana. Semoga pada tahun berapa ketika Muktamar NU saya ketemu dengan orang sini, tapi itu katanya perwakilan dari NU Bangkok Agama. Saya nggak tahu namanya siapa. Saya lupa, nggak catat nama. Udah lama. Ketika Muktamar di apa? Di Lirboyo. Di Tebuireng, di Jombang. Ketemunya di Tebuireng. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai gambaran. Kebetulan mahasiswanya belum banyak, masih sedikit. Mahasiswa kira-kira 1.900 saja. Jadi belum banyak. Karena ini kebetulan terus terang ini wakil rektor saya yang paling kanan itu Ustadz Masruri MSI, Master Segala Ilmu. Kalau yang ini Ketua LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ini di UNUGA, yang juga sekarang hampir selesai doktoralnya. Insya Allah ini asli Pak, cetakan dari pondok pesantren kami, sekaligus juga cetakan asli dari universitas kami. Sekarang di UIN, S1-nya, S2-nya di UIN, S3-nya juga di UIN. Kalau di S2-nya dulu terbaik, Pak. Moga-moga besok terbaik juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang lagi pegang kamera ini memang kamerawan. Ini juga dosen Pak di KPI, Komisi Penyiaran Agama Islam. Komunikasi. Hah? Komunikasi. Oh komunikasi. komisi. Ya, ini dari dosen KPI, dosen dakwah. Ya, moga-moga teman-teman semua senantiasa
rukun ya Pak ya. Di sini juga demikian, senantiasa solid, rukun. Insya Allah ini akan terus berkembang. Saya berdoa moga-moga perguruan yang namanya lembaga Al-Irsyad lil Banat senantiasa terus berkembang, terus maju, terus memberi manfaat dan barokah. Semoga itu semua yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu nanti barangkali ada tanya jawab atau apa nanti secara teknis ini dari teman-teman kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu saya serahkan majelis ini kepada Ustaz Irfan dalam pelaksanaan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanallah. Bagian Dewan Pajak, tapi Senat ya. Jadi planning saya itu. Simple Pak. Anak Pak Ustaz lah. Rumahnya di sini juga. Terus saya lain lagi. Ya di wilayah Patani. Kami ini di jalan. Tapi dekat aja. Apa jalan bukan wilayah Patani? Bukan, dia semua ni memang kita dipanggil Patani. Tapi dalamnya ada 4-5 wilayah lagi. Provinsi. Tapi semua dipanggil Patani. Yang lima wilayah ini mayoritas Muslim. Yang mayoritas Muslim. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Smita Tessa. Duduk ngaji di Keloh Ma'had Al-Irsyad di Lil Banat. Terima kasih ke Ucul Acap di Ma'had Irsyad Lil Banat. 1, 2. Tafadhal Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan bin Haji Harun Sulung daripada Ma'had Al-Irsyad Lil Banat Yala. Jadi hari ini alhamdulillah kami syukur pada Allah SWT kedatangan Unuga daripada Jelajah memang satu anugerah daripada Allah SWT yang bawa kami Pak Kiai Nasruddin ke sini memang satu nikmat yang besar, boleh bawa satu fursah yang azim kepada pelajar-pelajar kami untuk sambungkan pelajar di Indonesia. Jadi ini ialah fursah yang kami tunggu-tunggu. Kami sentiasa doa. Jadi sudah makbul, sudah ijab oleh Allah SWT kedatangan
rombongan ini ialah satu ijab kabul kepada Allah SWT untuk sambungkan pelajar-pelajar kami di Indonesia. Dan insya-Allah kami sini 1,500 pelajar akan usaha seribu daya untuk bawa sambung pelajar kami di sana insya-Allah.